Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharrif wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Amma ba'd. The first thanks to God or to Allah subhanahu wa ta'ala who has given us the mercy until we can to meet together in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to righteousness. Happy audience, ladies and gentlemen in Muslim. Hadir. Ayo saat takilu kalami hada bilrotik Indonesia pakot. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang maha penyayang kepada seluruh makhluknya, terutama kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang selalu istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, juga menjauhi larangan-larangannya. Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan, mengkaruniakan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat rasa, terutama nikmat iman Islam dan Islam, juga nikmat ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah yang barokah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam Sabtu memasuki malam tanggal 25 di bulan Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 di bulan Agustus tahun 2023, kita dapat berkumpul bermuajahah di majelis ilmu di pesantren Al-Amin, semata-mata kita mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ampunan dosa dari Allah, mendapatkan kekuatan iman Islam, kekuatan zahir dan batin, dan dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti manakala ajal datang merenggut nyawa kita, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam, ihsan, membawa amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat terkirim salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia besar,
di alam dunia. He is the big person in the world, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, melaksanakan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan syafaat ujungnya dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Santri santriat Pondok Pesantren Al-Amin yang seluruhnya saya banggakan, yang seluruhnya saya cintai, juga tak lupa kepada segenap asatidz-asatidzah yang ngajar di Pondok Pesantren Al-Amin, yang mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Sini. Duduk. Itu kamu. Jangan jalan-jalan. Kalau di majlismu nggak boleh jalan-jalan, itu tak ada namanya. Kalau anak kecil kita malu, hitam. Di dalam ayam musuh dia di dalam mereka tak bisa berani. Liar mereka. Ayam di dalam mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bukan untuk ceramah, bukan untuk memberikan tausiah Islamiyah, namun untuk memberikan stimulus, rangsangan, juga untuk memberikan motivasi dorongan pada kalian yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu, pada kalian yang sedang dalam keadaan mencari jati diri. Karena kalian ini sebagai generasi penerus, sebagai tulang punggung agama, bangsa dan negara, harapan kedua orang tua kalian, tentu kedua orang tua kalian, terutama ibunda kalian yang telah mengandung kalian selama 9 bulan lamanya dengan penuh kesusahan, payah, letih. Tentu kedua orang kalian sangat mengharapkan agar kelak di kemudian hari kalian menjadi insan-insan yang soleh dan solehah, menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang tahan banting, manusia-manusia yang dibekali dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, kalian akan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Kalian akan menjadi manusia-manusia yang berguna untuk orang lain. Kalian akan menjadi manusia-manusia yang dibutuhkan banyak orang, karena di dalam diri kalian ada iman, ada ilmu, ada takwa, ada akhlak yang mulia, akhlaknya baginda Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, keterangan mengatakan rijal subhanul yaum, rijalul god, subhanul yaum, rijalul god, subhanul yaum, subhanul yaum, connect dong, subhanul yaum. Ulangi 3 kali dengan suara lantang tegas. Subhanul yaum rijalul god.
3 kali. Coy. Ulangi 1, 2, 3. Ikuti. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. 3 kali coy. Coba malaunya udah teh jangan nonton. Disebut hayang kawin dan waktu nah kali ini. Ikuti intonasinya, ikuti tekanan suaranya, ikuti gayanya. Sebab beliau dijalurkan. Subhanul yaum dijalurkan. Terlambat atau keatur. Atau Subhanul yaum dijalurkan. Subhanul yaum dijalurkan. Coba satu putih 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tangannya mana? Sebab beliau dijalurkan. 1, 2, 3. Oh, boleh begini. Sebab dijalurkan. Gak usah malu-malu belajar mah. Supaya berhasil. Kalau belajar malu-malu mah kapan berhasilnya? Ketinggalan sama orang lain. Tidak ada kata malu dalam kebaikan. Masa berbuat baik malu, tapi berbuat salah tidak malu. Salah penerapan. Seharusnya malu kalau berbuat salah. Tapi ketika melakukan kebaikan kebenaran nggak usah malu-malu. Boleh coba. Ini langsung ini akan lagi memberikan pelajaran tentang dakwah. Ulangi ya. Sebab yang dijalurkan. Di hari esok. Maka jadilah kalian pemuda-pemuda Islam yang diberkahi dengan iman, ilmu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, tak bisa sakit itu ceramah dah, lumayan. Jadi mental dulu harus kuat. Tadi dari 3 orang yang tampil, yang sudah kelihatan mentalnya sama Akang jangan dianggap memperhatikan. Walaupun Akang di rumah, Akang memperhatikan keadaan di sini. Akang melihatnya bukan pakai mata kepala, tapi pakai mata batin. Jadi bahasanya begini, Pak, in the air but was but in the heart. Jauh di mata namun dekat di hati. Ba'idul fil manzar, qaribul fil fuad. Jauh di mata namun dekat di hati. Siapa dia? My darling. My darling, she is namanya Marcona. Kekasihku namanya Marcona. Jadi yang kelihatan mentalnya tadi 1 aja waktu sifat udah ada mentalnya, tinggal banyak membaca bacaan dakwah, bacaan ceramah, bacaan khutbah, dan juga ditambah dengan menghadiri ceramah-ceramah, terutama ceramah-ceramah yang biasa disampaikan oleh mubarik-mubarik yang sudah kesohor, yang sudah ternama, yang sudah populer. Jadi diperhatikan gimana
cara bicaranya, gaya bicaranya, kemudian bagaimana intonasi tekanan suaranya dan sebagainya. Itu untuk Ad-Da'watus Sifat. Dan untuk yang terakhir siapa tadi? Muhammad Ilyas Asrawati, Sastrawan. Itu tidak ada mentalnya, cuma kekurangannya di materi, di ilmu kekurangannya. Kemudian untuk saudari apa tadi? Saudara Rapan itu mentalnya baru 20%, masih fokus ke hafalan, masih fokus ke talaran, sehingga ketika talarannya lupa membuat dia bingung, akhirnya nggak bisa bicara. Nah, hafalan memang penting, tapi ketika kita praktek ceramah, jangan terkenalkan hafalan, jangan fokus yang hafalan, tapi udah hampir percaya diri, bicara apa adanya, bersikap objektif, ya. Tapi mudah-mudahan semuanya jadi mubalik semuanya, mubalik-mubalighah ya, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia bagaimana perintah Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu. Kemudian kalau dicatat, usahakan ketika kalian ceramah dimanapun dan di depan siapapun, ya, usahakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meminimalisir kesalahan ngomong, ya, untuk meminimalisir kesalahan ngomong. Jangan sampai salah ngomong, terutama ketika mengeluarkan nas Al-Quran ataupun nas Al-Hadis, jangan sampai salah. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Coba menurut kalian ada yang salah nggak? Menurut kalian hadis ini ketika dibacanya seperti itu ada yang salah nggak? Ada. Kesalahannya terletak pada kalimat wal muslimat. Kenapa menggunakan alif lam? Di hadisnya nggak ada alif lam. Kenapa nggak pakai alif lam? Karena lafaz al-muslimat itu diatofkan oleh huruf atof, yaitu wawu, kepada maktub alihnya lafaz muslimin. Oleh karena maktub alihnya lafaz muslimin tidak menggunakan alif lam, maka kalimat yang diatofkan pun ke kalimat tersebut jangan pakai alif lam. Di bainal maktub wal maktub alih muwafaqah, antara maktub dan maktub alih harus sesuai. Kalau kalimat yang diatofi tidak menggunakan alif lam, maka demikian pula kalimat yang diatofkan kepada kalimat tersebut jangan menggunakan alif lam. Dan tulisannya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, seharusnya wa muslimah, jangan wal muslimah. Nah, itu akan ketahuan sama orang berilmu. Jadi ketika kalian ceramah dimanapun, di depan siapapun, jangan sekali-kali kalian punya anggapan bahwa kalian yang paling hebat di hadapan mereka, jangan. Justru sebaliknya, kalian harus menganggap seluruh yang hadir adalah mereka orang-orang yang mulia, lebih mulia daripada kita, jika kita menghormat mereka. Itulah adab seorang penceramah. Jangan mentang-mentang kita pakai udeng sebagai ban Vespa, ya, terus megang tongkatnya tongkat si buta dari buahku, bukan tongkat Nabi Musa. Lalu yang hadir semua dianggap kecil sama kita, itu nggak boleh. Mereka lebih mulia dari kita, ya. Ini ilmu dakwah. Ya kan ini malam ini ngajar ilmu dakwah. Nah, jadi usahakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ketika ceramah kalian harus bisa meminimalisir, memperkecil kesalahan bicara, terutama ketika menyampaikan nas Al-Quran atau nas Al-Hadis. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti kita sendiri yang malu. Nanti kebaca ilmu kita, oh ini begitu, nggak ada apa-apanya. Ya, usahakan ya.
Kemudian ketika kita mempersilahkan, ya, dan yang dipersilahkan untuk maju atau yang dipersilahkan untuk mengisi waktu adalah perempuan, jadi kalimatnya jangan kalian al-waqt ya, al-waqt fal tafadhol, jangan ilahi, ya, jangan ilahi, tapi ilaiha. Kalau perempuan jadi menggunakan domir ha, berarti domirnya mufrodah, muannasah, ghaibah. Jadi al-waqt fal tafadhol ilaiha mas urong, ya. Kalau untuk perempuan, tapi kalau yang dipersilahkannya laki-laki ilai, jadi ada ilaihi, ada ilai. Nah, coba ditafsir bareng-bareng. Ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihima, ilaihinna, ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiha atau ilaiha, ilaihuma, ilaikun, ilaiya, ilaina. Coba sekarang yang pakai mana? Ilaiha, ilaihima, ilaihim. Terus ulangi lagi. Ya, ilaiha, ilaihima, ilaihinna, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, ilaiya, ilaina. Jadi kalau untuk laki-laki ilaihi atau alaihi, kalau untuk perempuan ilaiha atau alaihi. Nah, kalau waktu pada taqaddal ilaiha gitu. Ikul ya atau maskura. Nah, ini hal-hal seperti ini diperhatikan ya. Sebab tadi dikatakan subhanul yaum rijalun, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Sekarang kalian statusnya sebagai pelajar. Sekarang kalian posisinya sebagai santri. Tapi tidak menutup kemungkinan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang di antara kalian ada yang jadi kiai. Amin. Ada yang jadi muballigh, ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, bahkan ada yang jadi presiden. Presiden RI 10 tahun datang, jebolan pesantren Al-Amin. Siapa dia? Samsuduha. Keren banget. Gue jadi presiden Poho ke Aisyah. Setelah datang, biasa begitu pejabatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti mental itu penting nggak? Penting. Ya. Materi kedua ikuti. Kun. Konek atur. Coba semangat. Semangat. Tepuk semangat. Mana? Ngat. Semangat. Coba pengen tahu. Tepuk semangat. Semangat. Coba kamu bilang 3 kali dan 1 kali. Yang pertama 3 kali, yang terakhir 1 kali. Yes, oke, coba. 1, 2, 3. Yes, oke. Yang pertama 3 kali, yang terakhir 1 kali. Yang pertama kalimatnya yes, yang terakhir kalimatnya oke. Tapi dengan semangat, jangan yes. Dengan ayah itu. Dengan semangat. Yes. Itu. 2, 3. Coba naufal sendirian. Ya, enggak, ini akan jangan main-main tapi melatih cuma kalian nggak sadar aja akan dilatih mentalnya. Coba berdiri sini tuh. Coba. Ini lagi mendidik mental ini. Supaya kuat mental supaya jadi.
Di tengah. Di tengah menghadap akang. Pandang kedua mata akang dengan tajam. Pandangan kedua matamu menuju mataku. Mataku. Your eyes, my eyes. Ya, pandang, ucapkan yes 3 kali, oke 1 kali, tapi semangat. Siap. Ini akan lagi melatih mental ini. Tapi pandangan sini ke mata akang. Ya, di mata akang ada apa? Ada belek tidak? Ya, sini mata lu. Tapi pakai gerakan tangan. Yes, oke. Ya, siap belum? Siap. Dengan suara setinggi-tingginya menunjukkan bahwa kita semangat. Kita belum ngantuk ya. Ini kelihatan semangatnya ini. Ya, 1, 2, 3. Yes, oke. Kecil juga orangnya, semangatnya gede ini. Ya, orangnya kecil tapi semangatnya gede. Dia kan lagi mendidik mental supaya kalian mentalnya tumbuh subur. Ikuti. Kun aliman. Au muta'alliman. Au mustami'an. Au muhibban. Wala takun khamisan. Fatahli. Jadilah engkau orang yang berilmu. Atau orang yang belajar. Atau orang yang cinta ilmu. Lewat. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an boleh, au sami'an boleh sama aja. Au muhibban wala takun khamisan fatahli. Jadilah engkau orang yang berilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang cinta ilmu. Dan jangan sekali-kali kau menjadi golongan yang kelima. Niscaya kau akan binasa. Siapa dia golongan yang kelima? Berilmu tidak, belajar ilmu malas, mendengarkan ilmu tidak, cinta ilmu juga enggak. Berarti masuk golongan kelima. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi akan celaka, akan binasa, akan rusak kehidupannya. Minimal paling tidak ada di hati kita rasa cinta. Satu, rasa cinta kepada orang-orang berilmu. Bagaimana mungkin ketika ada dua orang tua, ketika kedua orang tua kita mengharapkan anaknya menjadi orang yang alim, kedua orang tua mengharapkan anaknya menjadi orang yang berilmu, tapi di hati mereka sedikit pun tidak ada cinta kepada orang alim, mustahil. Nih ada riwayat. Dulu ada seorang bapak, seorang ibu sebagai kedua orang tua dari anaknya yang sedang pesantren. Ini si bapak dan si ibu ini sangat takjil, sangat mengagungkan, memuliakan gurunya, guru anaknya di pesantren. Ya, padahal dia orang miskin. Setiap kali mau menjenguk anak di pesantren, apa saja yang dimilikinya dibawa. Ya, baik dan berupa sayur-sayuran seperti cesin, timun, kacang, punya beras dibawa beras, dalam rangka untuk membuktikan kecintaannya kepada guru anaknya. Ya, nah dengan barokah sahabat orang tuanya memuliakan guru anaknya di pesantren, akhirnya anaknya jadi banyak kejadian seperti ini. Jadi orang tua kalian mengharapkan kalian menjadi orang berilmu itu mustahil kalau orang tua kalian tidak punya adab kepada guru kalian. Mustahil itu. Jadi orang tua harus bikin jembatan supaya anak bisa melewat. Ya. Ayo ikuti lagi. Kun aliman. Au muta'alliman. Au mustami'an. Au muhibban. Wala takun khamisan. Fatahli. Jadilah engkau orang yang berilmu. Atau orang yang belajar ilmu.
cinta ilmu. Dan janganlah sekali-kali kalian menjadi golongan yang kelima. Berilmu tidak. Belajar ilmu obat. Mendengarkan ilmu sama aja obat. Di hatinya tidak ada rasa cinta kepada ilmu. Manakala kita berada pada posisi seperti ini, itu artinya kita masuk golongan yang kelima. Niscaya kita akan binasa. Jadi Rasulullah memberikan 4 macam pilih. Rasulullah ingin umatnya jadi orang alim semua, jadi orang berilmu semua, jadi ulama semua. Supaya apa? Supaya ada yang melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam menegakkan syariat Islam. Karena tidak ada lagi yang akan mempertahankan, mensyiarkan, mengagungkan, melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam menegakkan syariat Islam di muka bumi kalau bukan orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu dikatakan ulama. Al-ulama warasatul. Para ulama itu pewaris para nabi. Pekerjaan yang paling mudah pekerjaan para ulama. Mereka meneruskan perjuangan para nabi. Cuma bagaimana mungkin kita menjadi orang alim kalau kita mau mencari ilmu? Bagaimana mungkin kita menjadi orang alim, menjadi ulama kalau kita malas belajar ilmu agama di pesan? Yang notabene pesantren saja belum tentu jadi ulama. Apalagi kalau pesantren. Betul? Betul? Di antara kalian, kalau ada satu aja yang jadi kiai nanti, itu udah alhamdulillah. Nggak mungkin semua jadi kiai, enggak. Nanti dipilih oleh Allah mana nih? Itu sudah ada pilihan Allah. Dilihat oleh Allah. Ngajinya malas apa? Rajin. Tahajudnya malas. Dilihat oleh Allah. Jangan dikira kalian bisa dipantau oleh Allah. Dipantau tiap saat, tiap detik. Allah memantau kalian. Selama kalian belajar di pesan, dipantau. Saya enggak? Allah Maha melihat. Dipantau. Nanti kan Allah ini yang pantas, yang layak jadi ulama nih. Udah ditetapkan oleh Allah 20 tahun kemudian jadi ulama. Karena waktu pesantrennya luar biasa, rajin, sabar, taat tegak menaluku, sama guru hormat, ada layak dipilih oleh Allah jadi ulama. Lalu kalau pesantrennya malas belajar, malas tahajud, malas duha, malas sholat berjamaah, sama guru melawan, tidak akan terpilih oleh Allah jadi ulama. Jadi ulama itu gak gampang loh, gak gampang. Kita harus benar-benar air, harus benar-benar merasakan prihatin. Gak apa-apa lah kalian susah dulu, prihatin dulu, pahit dulu pesantren demi masa depan. Nanti kalau kalian bisa jadi berilmu, wah bisa. Man aroda dunya, alaihi biilmi. Wa man aroda akhirah, alaihi biilmi. Wa man aroda huma, alaihi biilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia? Dia harus punya ilmu. Ingin bahagia akhirat? Harus punya ilmu. Ingin bahagia dunia dan akhirat? Harus punya ilmu. Kuncinya ada pada ilmu. Jangan jadi orang bodoh. Kun aliman wala takun jahilan. Jadilah kamu orang yang berilmu. Jadilah kamu ulama. Jadilah kamu kiai. Jadilah kamu orang yang berilmu, yang ngerti, yang paham agama. Wala takun jahilan. Dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang bodoh. Orang bodoh itu mudah dibodohi, betul? Mudah dipintar. Nih ada cerita, mau dengar nggak nih? Kalau umpama ceritanya lucu, kalian boleh ketawa ya. Tapi ketawanya cukup 2 detik aja, jangan 30 detik. Nanti saya takut, jangan masukkan. Kalau memang lucu boleh ketawa, tapi jangan berlebih-lebih. Ada orang kampung ceritanya ke kota. Orang kampung ke mall, keren nggak? Orang kampung, orang pegunungan, ya, orang pegunungan, tempat tinggalnya juga di kaki bukit gunung, sepi di sana nggak?
Dia nggak pernah lihat mobil lewat, nggak pernah lihat motor lewat. Di sana belum ada TV, kampung banget. Rumahnya juga terbuat dari bilik, tiangnya dari bambu, atapnya dari itu tuh, dari daun kelapa itu ya, tahu nggak? Orang kampung, ceritanya dia ke kota. Begitu ke kota kan dia seneng. Waduh, ternyata bagus-bagus bangunannya ya. Apartemen, hotel, diskotik, mall, giant. Kata si neneknya, nggak masuk tuh. Enggak, udah ada kan kita pengen di kampus itu. Wah, masuk ke kayak apa yang kedua tuh. Nah, pas mau naik lantai 2, kan di pintu ada tulisan ya, kan mau lewat lift ya, ada tulisan open kan, open. Nah, ceritanya kan sebenarnya, open, saya bilang open itu buka ya. Tapi orang mau open tapi dibawa. Oh, nanti itu open jangan tekan nanti kakek bisa masuk itu nanti gosong. Itu buktinya saya bikin volume kan, di open jadi gosong. Nah, baru saja ngomong itu, tiba-tiba ada yang keluar. Orang Nigeria kan hitam tuh. Itu mana? Tuh, percaya kan? Gosong punya tuh. Gosong jangan jadi udah gitu doang. Nah, cerita orang bodoh. Belantaan bodoh sih gosong padahal mah. Ya kalau mau naik lantai 2 harus tekan open. Itu lift untuk naik ke lantai 2. Jadinya nggak jadi kena bodoh. Dan terakhir, udah 3 materi. Pertama, subhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini pemimpin di hari esok. Yang kedua, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun jadilah engkau orang berilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang cinta ilmu, dan jangan menjadi golongan yang kelim. Misalnya engkau akan binasa. Yang terakhir nih, ikuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda. Jadi usahakan sebagaimana akan sudah ngasih tahu pada malam Sabtu sebelumnya, kalau ceramah usahakan ya ngomong yang jelas, jangan kayak tadi. Jadi ngomongnya enggak jelas kayak magerendeng gitu, butuh sorangan. Ya, rapat ya. Ngomong yang jelas, mentalnya harus kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, hidupnya akan menjadi baik, bahagia dunia dan akhirat. Yufaqihuhu fid-din. Niscaya Allah akan memberinya paham tentang ilmu agama. Jadi kalau kita oleh Allah dikasih paham tentang ilmu agama, berarti itu ada tanda. Apa tandanya? Bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk hidup kita akan menjadi baik, bahagia dunia akhirat. Kalau dikasih paham agama. Yang terakhir, now light without religion is life. Religion without no life is dumb. Ilmu agama tanpa pengetahuan umum. Ulangi. Dibalik. Ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu agama adalah buta.
Ilmu agama. Tanpa pengetahuan ilmu umum. Adalah bisu. Ilmu agama tidak ngerti. Demikian pula ilmu pengetahuan umum bodoh. Maka orang yang seperti ini diibaratkan orang yang buta matanya dan bisu mulutnya. Mata buta, balik kamu tidak ngomong. Ilmu agama terbuka, ilmu itu sama aja, matanya buta, mulutnya bis. Jadi dia no light without religion style. Ya. Religion without no light style. Pengetahuan umum tanpa agama buta. Pengetahuan agama tanpa umum bis. Nah, ayo pilih. Kalau umpama disuruh pilih, mendingan buta bisa ngomong, mendingan mata nggak buta tapi nggak bisa ngomong. Ayo pilih. Mau milih yang mana? Mendingan milih buta bisa ngomong, mendingan milih gagu bisu tapi mata bisa melihat. Mau milih yang mana? Kalau disuruh milih mau milih yang mana? Ya pengennya sih mata melihat, mulut bisa bicara, itu pengennya. Ini seandainya disuruh milih, mau buta tapi bisa ngomong, mau gagu tapi bisa melihat, mau pilih yang mana? Kalau menurut Akan, ya, bisu tidak bisa bicara tapi mata melihat jauh lebih mending daripada bisa bicara tapi mata buta. Itu sangat rawan mendekati kecelakaan. Ngomongnya pintar, bahkan bisa ceramah tapi buta, suruh jalan sendirian malam hari celaka mah. Ayat itu gua dicincang, ayat sumur langsung kan bisa. Ayat mobil muntah ditabrak gara-gara buta. Itulah orang kalau hidupnya nggak paham agama akan celaka seperti itu. Nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, dilabrak terus. Kalau orang buta agama, makanya kalian bersyukur untuk pesantren dididik orang tua kalian di sini. Dididik agama. Ya, berarti resikonya masih mending nggak bisa bicara daripada nggak bisa melihat. Nih, kalau misalnya bicaranya bisa, mata enggak melihat, buta berarti kan? Oh ya, buta lagi. Kita lebih celaka, ya, daripada sebaliknya, belajar ke mata melihat, tapi masih mending. Ada bahasa yang ketiga, bahasa isyarat. Dia lapar, lalu ngatain mah. Taruh ya taruh batang dia. Ngatain mah taruh. Berhasil tujuannya. Ayah gelis nana bogor. Ngatain mah dah. Ngatain berarti bogor kamarnya gitu kan? Coba. Yang buta, ayah gelis lewat nembon mah. Tuh. Jadi mendingan buta, mendingan bisu. Ya mendingan tong dua-duanya. Gimana andai kata disuruh mendingan paham agama, ilmu umum kita paham, atau sebaliknya paham jago ilmu umum, jago bahasa Inggris, jago fisika, jago kimia, jago matematika, tapi ilmu agama buta, banyak ayat becus. Gila. Lihat Gus Dur, pernah jadi presiden nggak? Sekolahnya apa coba? Pendidikan formalnya apa? Gus Dur yang pernah menjadi presiden, seorang kiai ulama besar di Indonesia, ketua PPNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Almarhum Gus Dur, ya Allah yarham. Beliau bukan S1, bukan jebolan kuliahan, tapi luar biasa, bisa paham 7 bahasa Inggrisnya fasih, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia.
padahal bukan kuliah. Terus tuh dapat ilmu pesan, ilmu pesantren kalau kita raih nggak kalah dengan ilmu kuliah. Orang yang kuliahan S1, S2, S3 belum tentu bisa baca kitab pun. Jadi kalian harus semangat untuk ilmu pesan. Dua sekolah marabi, tak terbang lagi, molo di kobong, belakang sia. Ayo begitu. Ayo tuh, mana? Tampil riwayat, ayo. Ya, jadi mencari ilmu di pesantren harus lebih semangat daripada di sekolah yang sifatnya pendidikan tapi ilmu pesantren tidak akan kalah dengan ilmu umum. Insya sesungguhnya maka orang tutup. Apa yang saya sampaikan kita nggak kira-kira? Yang pertama, subhanul yaum rijalul pemuda hari ini, pemimpin di hari es. Yang kedua pun aliman au aliman au aliman au dan malah takun kata. Yang ketiga apa tadi? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu bihi. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki hidupnya akan bahagia, akan baik punya maka Allah memberinya dia paham ilmu agama. Yang terakhir tadi now life, religion is life. Kemudian religion without knowledge is life. Ilmu pengetahuan umum tanpa agama ilmu agama tanpa umum bis. Baik, santri siapa masih? 10.15 cukuplah. Jam setengah 11 kurang 15 menit. Ayatullah ulama fi Mahadil Islami Al-Amin Kampung Sibudu Sibaru Sajaya Al-Bakasi ayat nakulu kalimat alhamdi hamdalah ayat nastatimu barnamijuna haja fi hadal lailatis sabti bikiratil hamdalah ayat naqra'u sawiyan ayat naqra'u ma'an ayat naqra'u jami'an alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayat nastaghfiru ilallah. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Tangannya diangkat, ini permohonan. Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Permohonan tangannya angkat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Ya
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tua. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Wali abaina wa ummahatina wa a'mamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li mu'allimina wa li masyaykhina wa li man hadana wa hadaina wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum. Ya Allah, di malam ini kami hamba-Hamba-Mu yang doqi, hamba-Hamba-Mu yang lemah, yang banyak dosa, yang banyak kekurangan, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau yang maha segalanya, Engkau yang maha sempurna, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha memperkenankan. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu di malam ini, kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah zahir batin kami ya Allah. Sehatkanlah jasmani rohani kami ya Allah dalam keberkahan. Karuniakanlah kepada kami umur yang panjang yang barokah untuk taat ibadah kepada-Mu sampai akhir hayat. Semoga kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah di bawah naungan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Rabbana atina ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha berilmu, tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Ya Allah, santian penumpasan dan alami, sehatkanlah jasmani rohani mereka, panjangkanlah umur mereka dalam berkah, mudahkanlah urusan mereka dalam mencari ilmu, berikanlah petunjuk. Berikanlah kepada mereka ilmu yang benar, ilmu yang barokah. Jadikanlah mereka hamba-Hamba yang pandai bersyukur kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah mereka hamba-Hamba yang beriman kokoh, sekokoh karang yang harus tanpa sempurna. Baguskanlah akhlak mereka, sampaikanlah cita-cita mereka, hasilkanlah maksud mereka. Ya Allah, semoga seluruh santri-santri penuh sadar amin selalu berada dalam rahmat-Mu, selalu berada dalam hidayah, selalu berada dalam jaga, selalu berada. Ya Allah, kabulkanlah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanallah wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.